Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali di video pembelajaran Durusul Lughah. Kita sama-sama belajar di sini bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughah. Kitab Durusul Lughah ini adalah kitab yang dikarang oleh Dr. B. Abdurrahim, dan ini sudah banyak ya dipelajari di ma'had-ma'had, di sekolah-sekolah, dan juga lain sebagainya. Dan kita mencoba di sini untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu pemahaman kepada kita, supaya kita bisa menyerap ilmu dari kitab ini sama-sama ya, sama-sama belajar. Sebelumnya di sini kami membahas tentang yang ada di bab sebelumnya, yaitu bab yang ke-7. Kita belajar tentang isyarah lil ba'id, yaitu tilka. Kemudian kita juga pernah belajar zalika. Zalika juga isyarah lil ba'id. Jadi kata tunjuk untuk menunjukkan jauh. Zalika mudzakkar, kalau tilka itu muannas. Kalau misalkan untuk dekatnya hadza. Dekatnya hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas. Nah, di bab ini kita akan mempelajari tentang isyarah atau mengisyaratkan, menunjuk suatu benda yang ma'rifah. Menunjuk kepada suatu benda yang ma'rifah dengan alif lam. Jadi ini ada hadza, kemudian di depannya ada alif lam. Nah, itu. Bagaimana kita cara membacanya atau mengartikannya. Kemudian di sini juga ada liman. Di sini ada liman. Liman itu adalah kepemilikan. Untuk menyatakan tentang orang yang berakal ya, punya siapa, liman, milik siapa. Kemudian kita di sini ada dorob ya, di sini ada dorob khalfa dan amama. Nah, belajar dorob. Nah, bismillah, kita akan baca bersama-sama. Ad-darsus saminu, pelajaran yang ke-8. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Kita baca saja semuanya. Ismu tajiri Muhammadun wasmu tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Baitu tajiri amamal masjidi wa baitu tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Kita ulang baca dengan sedikit penjelasannya. Hadzal rajulu tajirun
wa dzalikar rajulu tabibun. Nah, hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Nih, kalau misalkan kita menemukan isim isyarah di awal, kemudian yang keduanya adalah isim ma'rifah dengan alif lam, maka yang kita terjemahkan bukan isim isyarahnya dulu, tetapi isim ma'rifahnya yang beralif lam. Misal ini, hadzal rajulu tajirun. Jadi bukan ini laki-laki, ini seorang laki-laki pedagang, bukan, tapi pedagang dulu yang di ininya, ar-rajulu dulu. Laki-laki ini, laki-laki ini pedagang gitu. Jadi laki-lakinya dulu yang diartikan, baru ke isim isyarahnya. Kemudian yang ini juga sama, wadzalikar rajulu tabibun. Dan laki-laki itu adalah seorang dokter gitu ya. Dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Ismu tajiri Mahmudun wasmu tabibi Sa'idun. Ismu adalah nama. Ismu tajiri nama pedagang itu Muhammadun wa wasmu tabibi Sa'idun, dan nama dokter itu Sa'id. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu litabibi. Rumah ini ya, jadi dibalik mengartikannya. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah pedagang itu di depan masjid. Nah, amama adalah zorof. Amama itu adalah zorof. Zorof itu menyatakan tempat. Menyatakan tempat. Amama di depan. Amamal masjidi. Dan zorof itu harus mudhof. Dan isim yang berada di depannya mudhof ilaih. Ini mudhof, ini mudhof ilaih. Jadi ingat, ini mudhof, mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih itu harus baca kasroh, ya. Harus dibaca kasroh. Amamal masjidi, jangan amamal masjidu atau amamal masjida, jangan. Tapi amamal masjidi. Wa baitu tabibi, dan rumah pedagang khalfal madrasati. Rumah pedagang itu khalfal madrasati, di belakang sekolah. Di belakang sekolah. Khalfa juga sama ya. Khalfa itu adalah dzaraf, terangan tempat. Al madrasati ini mudhof ilaih ya, mudhof ilaih, karena dzaraf itu mudhof posisinya. Liman hadhihi sayyaratu, milik siapa mobil ini gitu ya. Ingat, ketika ada isim isyarah sebelum ada isim ma'rifah dengan alif lam, maka diterjemahkannya yang beralif lam dulu. Milik siapa mobil ini, waliman tilka, dan milik siapa itu. Hadhihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. Mobil ini milik dokter, watil kalitajiri, dan yang itu milik pedagang. Nah, lam di sini ini adalah huruf jar kepemilikan ya. Li yaitu milik, kepemilikan li tobibi. Nah, tobibi jangan dibaca tobibun karena li ini memajrurkan, termasuk kepada huruf jar juga. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan yang itu dari Amerika. Nah, kita masuk kepada latihan ini. Kalau materinya ini aja ya.
Kemudian masuk kepada latihan. Nah, ini silakan untuk dikerjakan ini latihan-latihannya. Kalau di sini mah ini ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini jawabannya merujuk kepada naskah yang tadi, yang di atas ya, yang ini merujuk kepada ini. Jadi man hadar rajulu wa man dzalikar rajulu, siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu. Jadi ke sini, di sini ada ya. Jadi kita harus paham dulu jalan cerita ini. Harus paham dulu jalan cerita ini. Kita baca saja yang ini, baca lagi. Kemudian baru menyelesaikan yang ini. Mas mutajiri, siapa nama pedagang itu. Mas mutabibi, siapa nama dokter itu. Min aina sayyaratit tabibi, min aina sayyaratu tabibi, dari mana mobilnya dokter. Min aina sayyaratu tajiri, dari mana mobilnya pedagang itu. Aina baitu tajiri, aina baitu tabibi. Nah, ini mah diisi gampang ya. Ikra waktu, baca dan tulislah. Nah, ini latihan untuk membaca. Latihan untuk membaca dan juga menulis. Ya, seperti biasa. Selalu ada ikra waktu, baca dan tulislah. Ini dibaca dan ditulis. Nah, ditulis di buku tulis. Nih, ditulis di buku tulisnya. Ya, ditulis di buku tulisnya masing-masing. Silahkan. Bapak kasih contoh ya. Kasih contoh pertama saja. Hadal waladu Khalidun. Wadzalikal waladu Muhammadun. Laki-laki anak laki-laki ini Khalid, dan anak laki-laki itu Muhammad, gitu ya. Itu contoh gitu. Jadi semuanya ini baca. Ini adalah tugasnya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya tugas seperti ini bisa membantu ya, apa membantu mempercepat maharah kitabah kita dan juga maharah kiroah gitu, maharah kiroah. Ikra al-misal al-ati summa hawil jumalal atiyata mislahu. Bacalah contoh berikut ini, kemudian buatlah kalimat yang seperti ini. Nah, seperti ini. Misal contoh ada hadza kitabun. Nah, dibikin seperti ini. Hadzal kitabu li Muhammadin. Hadza kitabun. Hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, dibikin gitu. Jadi yang tadinya ini enggak pakai alif lam menjadi pakai alif lam. Hadza kitabun. Nah, di pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang kalau misalkan ada alif lam itu tidak boleh ada tanwin ya. Ini juga berlaku di sini kaidahnya. Jadi hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, ini juga sama. Ke bawahnya harus dibikin seperti contoh ini. Nah, kalau ada bukunya mah enak ya. Jadi bukunya gitu. Jadi langsung saja ditulis di bukunya. Makanya semuanya harus memiliki bukunya. Harus memiliki bukunya. Hadza tabibu. Nah, misalkan hadza tabibun. Nah, ini hadza tabibun. Di sini dibikin seperti ini. Nah, dibikin seperti ini. Gitu. Itu untuk tugas. Kemudian ke bawahnya juga tugas sama. Ini yang keempat juga sama tugas. Ya, tugas yang keempat, Ikra al-misal al-ati
summa kawin as'ilatan wa ajwabatan mislahu. Bacalah contoh berikut ini, kemudian lengkapi gitu, pertanyaan dan jawaban yang semisal dengannya. Liman hadal kitab, misalkan di sini ya. Di sini ada gambar. Nah, ini gambar buku. Kita bikin liman hadal kitabu. Milik siapa buku ini? Hadal kitabu li Muhammadin. Nah, hadal kitabu li Muhammadin karena ada Muhammad di sini. Nah, ini juga sama. Liman hadal qalamu. Liman hadal qalamu. Ini dikasih contoh saja ya. Satu. Liman hadal qalamu. Hadal qalamu li Abbasin gitu ya. Li Abbasin. Hadal qalamu li Abbasin. Nah, ini juga sama ya. Ini ada kunci, ada gambar mobil, ada gambar sapi betina ya. Ini sapi betina. Kemudian ada tas. Tas pernah ya, pernah kita pelajari tas itu. Kursi, kemudian ada ini ayam betina. Nah, jadi jangan sampai ketukar ya, ayam jantan ada ayam betina. Kemudian ini ada jam tangan. Kemudian ada rumah, ada sendok ya. Itu dibikin pertanyaan seperti ini, lalu lengkapi yang ini itu dengan di awalnya ada pertanyaan seperti jawaban seperti ini. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, di sini pertanyaan, di sini jawaban. Pertanyaan, jawaban. Pertanyaan, jawaban. Gitu. Itu nomor 5. Ta'amala al-amtsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, kita perhatikan saja ya contoh-contohnya. Ta'amala amtsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Al-baitu fil baiti. Minal baiti ilal baiti. Ini ketika tidak ada huruf jar, maka dibacanya domah. Ya. Ketika tidak ada huruf jar, isim itu dibacanya domah. Dan ini tidak bertanwin karena ada alif lam. Ya, karena ada alif lam. Al-baitu fil baitinya. Kalau ada fi menjadi fil baiti. Jangan fil baitu lagi, tapi fil baiti. Minal baiti ilal baiti. Al-mustashfa fil mustashfa. Minal mustashfa ilal mustashfa. Nah, kalau mustashfa ini tidak berubah ya, harokatnya tetap saja. Ada huruf jar itu mustashfa, tidak mustashfi. Amrika fi Amrika, min Amrika ila Amrika. Almania fi Almania, min Almania ila Almania. Jadi ini mah tetap ya. Nah, kemudian ikra waktub. Nah, ini juga sama, baca dan tulislah. Ada tabibu min inkaltara. Dokter ini dari Inggris. Zahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Prancis. Mahmudun maridun. Mahmud sakit. Nah, maridun sakit. Huwal ana fil mustashfa. Sekarang dia di rumah sakit. Zahaba Abdullahi min Almania ila Inkaltara. Abdullah pergi ke Jerman, kemudian
ilal Inkantaro. Oh, Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris gitu ya. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Hadal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Buku ini milik Isa dan buku itu milik Musa. Hadal muhandisu min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Itu ya. Ikro, ini mah baca saja ya tentang membaca mudhof ilaih. Jadi amama ini mudhof, kemudian ini mudhof ilaih. Ya, khalafa juga mudhof, ini mudhof ilaih. Kemudian al kalimatul jadidah, al mustashfa, rumah sakit artinya Almania, Jerman, Inkaltaro, Inggris, Suria, Swiss, ro ini Swiss, asikin, sikin itu adalah pisau ya, Paronsa Prancis, Amama di depan, Khalfa di belakang. Alhamdulillah, sampai di sini dulu untuk video pembelajarannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.